Halo teman-teman, kembali lagi di Investor Retail. Kali ini kita akan membahas beberapa saham lagi. Yang pertama adalah ASII atau ASI, yang kedua adalah Auto, yang ketiga adalah IMAS, yang keempat adalah IMJS, dan yang terakhir adalah ASLC. Oke, langsung saja kita akan analisa teknikal. Yang pertama, ASI atau ASII Astra International hari ini ditutup 1,25% di harga 6.050. Kalau dilihat dari transaksi asing ada net buy, kalau dilihat dari broker summary ASII ada distribusi. Oke, langsung saja kita akan analisa teknikalnya. Secara teknikal ASII ini sudah turun ya teman-teman, jadi dia sudah tembus di MA 200. Kalau dilihat saat ini dia sedang nanggung. Dilihat dari MACD dia sudah turun ke bawah, baca di bawah 0 juga terbentuk. Kalau dilihat dari stochastic RSI dia saat ini sudah jenuh jual dan sudah waktunya untuk membeli. Tapi kalau menurut saya teman-teman di sini harganya masih nanggung ya teman-teman. Jadi saya lebih memilih wait and see aja dulu kalau saya, karena supportnya ini ada di 5.800. Kalau dilihat secara jangka panjang pun ASII ini masih tergolong uptrend ya teman-teman. Jadi seperti ini ASII masih tergolong uptrend dari 2020 Mei. Jadi selama dia tidak tembus strong uptrendnya, maka saya rasa dia masih bagus dan menarik, dan support horizontalnya ada di harga 5.800. Jadi untuk ASII saya lebih memilih wait and see saja dulu, saya tunggu di harga 5.800. Tapi analisa saya tidak bisa menjadi patokan ya teman-teman. Jadi disclaimer on, jika teman-teman ingin membeli bisa analisa lagi lebih jauh tentang fundamental juga untuk ASI. Jadi tergantung trading plan teman-teman. Oke, lanjut ke saham yang kedua yaitu adalah Auto. Auto hari ini ditutup terkoreksi 1,32% di harga 1120. Kalau dilihat dari transaksi asing ada net sell. Kalau dilihat dari broker summary Auto ada akumulasi sama distribusi hampir sama. Oke, langsung saja kita ke analisa teknikalnya. Oke, secara teknikal Auto ini juga hampir sama ya teman-teman, tapi dia ada pantulan di trend line-nya di harga 1090-an. Nah, ini 1080-an, 1090-an dia ada pantulan, dan saat ini Auto berada di tengah-tengah. Kalau dilihat dari MACD, Auto sudah hampir mengerucut tapi masih berada di bawah 0 barisannya. Kalau dilihat dari stochastic RSI, Auto sudah mulai mengarah ke atas. Lalu bagaimana untuk kondisi saat ini? Jadi Auto untuk saat ini sama ya teman-teman. Saya lebih memilih wait and see aja dulu untuk Auto, karena saat ini dia sudah nanggung. Nanggungnya gimana ya, kita lihat saja di sini risk rewardnya ini sama ya, 1:1, jadi tidak cocok atau tidak worth it. Seandainya Auto ini kita beli di support di harga 1100, maka ini akan lebih worth it atau lebih menguntungkan. Jadi saya lebih memilih wait and see aja dulu untuk Auto, saya tunggu di harga 1100. Nah, ini kan ada support kuatnya ya teman-teman di harga 1100, dan dia selalu mantul di harga 1100. Nah, itu kadang ya jebol 1100, ini sampai ke 1085, tapi dia kembali lagi ke atas 1100. Nah, seperti itu untuk Auto. Saya lebih memilih wait and see saja dulu. Lanjut ke saham yang ketiga yaitu adalah IMAS. IMAS hari ini tertutup 0,00% di harga 760. Kalau dilihat dari transaksi asing, IMAS ada net sell. Kalau dilihat dari broker summary, IMAS ada distribusi. Oke, langsung saja kita ke analisa teknikalnya. Secara teknikal IMAS ini juga tadi sudah membentuk jarum, jadi hampir sama dengan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari MACD juga masih mengarah ke bawah, baca di bawah 0 juga masih terbentuk. Kalau dilihat dari stochastic RSI, IMAS juga sudah jenuh jual. Sebenarnya waktunya beli sih ini kalau IMAS. Tapi teman-teman kalau dilihat dari sini, saya rasa dia membentuk double top ya teman-teman. Jadi ini kalau saya lihat dia membentuk double top, tapi ya disclaimer on teman-teman, ini hanya analisa pribadi saja. Bisa saja analisa ini juga salah, tapi saya rasa IMAS ini membentuk double top. Jadi indikasinya saat ini dia masih turun ke bawah ya teman-teman. Kalau dilihat double topnya seperti ini, dan dia sudah confirm
turun ke bawah, maka harusnya emas ada di harga 720-an. Nah, seperti itu. Mungkin saja dia masih konsolidasi di sini mencoba untuk ditahan, tapi jika memang dia confirm double top, maka emas berpotensi menuju ke harga 700-an. Ya, kurang lebih 720 atau 725. Nah, seperti ini untuk emas. Jadi saya rasa dia ada double topnya. Saya lebih memilih wait and see saja dulu. Lagi pula jika membeli di harga sekarang ini saya rasa sudah nanggung. Lebih baik saya tunggu di harga 745. Nah, sekitar harga ini barangkali dia ada pantulan jika tidak ditembus support. Tapi jika tembus support maka dia berpotensi menuju ke harga 720-an. Kalau dilihat dari Fibonacci pun seharusnya emas menuju ke harga 725 ya teman-teman. Jadi cocok dengan confirm double top tadi. Tapi disclaimer on, ini hanya analisa pribadi saja. Mungkin saja bisa salah. Seperti itu. Oke, lanjut ke saham yang keempat, yaitu adalah IMJS. IMJS hari ini ditutup menguat 1,81% di harga 336. Kalau dilihat dari transaksi asing tidak ada penjualan sama sekali dan tidak ada pembelian. Kalau dilihat dari broker summary, IMJS ada akumulasi. Oke, langsung saja kita akan analisa teknikalnya. Secara teknikal IMJS ini sudah turun lama, jadi bagaimana untuk selanjutnya? Kalau dilihat dari MACD, IMJS masih mengarah ke bawah ya teman-teman. Ini masih sideways tapi baca di bawah nol masih terbentuk. Kalau dilihat stokastik ini masih jenuh jual, masih tengah-tengah ya, hampir jenuh jual. Sebaiknya kita tunggu saja di bawah saat benar-benar jenuh jual. Jadi indikasinya mungkin masih ke bawah teman-teman dari MACD dan stokastik RSI. Untuk saat ini saya rasa saya lebih memilih wait and see saja dulu untuk IMJS karena pantulannya dan close-nya ini sudah nanggung juga IMJS. Jadi risk-rewardnya tidak menarik. Kalau dilihat ini risk-rewardnya ini 1:2, jadi lebih banyak risikonya ya teman-teman. Jadi lebih baik memilih tunggu saja berada di support di harga 328 atau break resisten di harga 340. Nah, itu akan lebih menarik lagi. Jadi untuk harga saat ini saya lebih memilih wait and see saja dulu. Lanjut ke saham yang terakhir, yaitu adalah ASLC. ASLC hari ini ditutup terkoreksi 1,41% di harga 139. Kalau dilihat dari transaksi asing ada net sell. Kalau dilihat dari broker summary, ASLC ada akumulasi. Oke, langsung saja kita akan analisa teknikalnya. Ya, secara teknikal ASLC ini berada di support ya teman-teman. Saya rasa kalau dia jebol support 139 maka dia berpotensi lagi menuju ke harga 120. Kalau dilihat di harga 130 ini ASLC sedang dijaga. Dilihat dari MACD sudah mulai mengarah ke atas, baca di atas 0 juga sudah mulai terbentuk. Kalau dilihat dari volumenya pun juga masih sedikit. Kalau dilihat dari stokastik RSI dia sudah mulai jenuh beli. Oke, lalu bagaimana? Ya, untuk saat ini jika teman-teman ingin memiliki saham ASLC, saya rasa ini waktunya, yaitu adalah buy on support. Tapi cut loss saja nanti jika turun di bawah harga 139, ya kurang lebih sekitar 3%-an ya teman-teman. Ya mungkin sekitar ini, jadi harga 134 bisa cut loss. Karena nanti jika dia turun di bawah harga 139 maka dia berpotensi ke harga 130. Seperti itu untuk ASLC. Oke teman-teman, terima kasih sudah melihat video ini. Silahkan tulis di kolom komentar jika teman-teman punya saham yang ingin di request, dan kita bertemu lagi di video selanjutnya.